Kenaikan Tuhan Yesus itu memiliki arti yang begitu luar biasa, saudara. Nah, mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-24. Saya akan mulai firman Tuhan. Hari ini saya akan bagikan beberapa poin, ya, apa dampak daripada kenaikan Tuhan buat hidup kita, saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Yesus itu naik ke sorga, itu di daerah Betania, saudara. Ya, daerah Betania itu artinya di daerah sekitar Yerusalem, di bagian selatan daripada Israel. Hari Minggu kemarin kita belajar bahwa Yesus menampakkan diri di Galilea. Di Galilea itu di bagian utara, saudara. Dan Yesus naik ke surga di bagian selatan. Jadi Yesus itu dari utara ke selatan, tidak tahu berapa kali dia menampakkan diri, saudara. Tapi yang pasti dia naik di daerah sekitar Betania. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, garis bawahi kata ketika ia sedang, ya, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi Yesus terangkat ke sorga itu dalam posisi apa, saudara? Ketika ia sedang memberkati, ya. Jadi ini memberikan sebuah seperti gambaran gini, saudara, ya. Yesus itu sebenarnya hatinya, ya, ingin selalu memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Hati Tuhan itu, saudara, dan saya percaya hati Tuhan itu tidak pernah berubah buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Kita harus mengenal Tuhan kita adalah Tuhan yang rindu dan senang untuk memberkati hidup kita. Amin, saudara. Hari ini di sorga juga dia dalam posisi terus memberkati hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, jadi mereka setelah Yesus terangkat, mereka bersuka cita. Ya, mari kita buka Filipi pasal yang kedua. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Next, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara, dari sini kita dapatkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Amin, saudara. Ya. Dan memang tulisan-tulisan Rasul Paulus ini yang paling ditentang, saudara. Ini menjadi musuh daripada orang-orang yang menentang. Mereka bilang, ya, Paulus itu palsu, saudara. Paulus itu tulisannya palsu. Padahal Paulus ini tulisan yang paling jelas menjelaskan tentang kealahan Yesus. Yesus adalah Allah itu sendiri. Amin, saudara. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan, nah, jadi tulisan Paulus ini menggambarkan bagaimana dia ada di sorga sebagai Allah, tapi kemudian dia mengosongkan dirinya, dia menjadi manusia. Itulah peristiwa inkarnasi. Itulah peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia. Ini yang ditentang oleh semua agama yang lain, saudara. Mana mungkin Allah mau jadi manusia? Yang mereka tentang tuh gini, saudara. Mana mungkin ada manusia yang angkat diri jadi Tuhan? Memang kalau manusia angkat diri jadi Tuhan tidak bisa. Tidak ada manusia satupun manusia yang bisa angkat diri jadi Tuhan. Betul ya, saudara? Tapi kalau Tuhan mau jadi manusia bisa tidak? Bisa, saudara. Kan tidak ada yang mustahil bagi dia. Amin. Kalau manusia jadi Tuhan itu tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi mereka mana ada itu Tuhan beranak, tidak mungkin. Kan, karena tidak bisa mengerti. Kenapa dia mau jadi manusia? Next. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, manusia, dan menjadi sama dengan manusia, ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu
Ini peristiwa apa? Paskah, saudara. Jadi Natal ada, Paskah ada. Dia bukan cuma jadi manusia, tapi dia juga merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya. Saudara tahu, kematian yang paling menyedihkan itu kematian apa, saudara? Disalib, saudara. Karena disalib itu adalah lambang daripada kutuk. Ya, saudara tahu, orang kalau mati disalib, itu matinya itu paling sengsara. Karena apa? Bumi menolak, surga menolak. Dia tergantung di antara bumi dan surga. Artinya ini paling terkutuk, saudara. Sekali lagi, yang lain bilang, mana ada Tuhan mati di atas kayu salib. Ya kan? Saudara tahu kenapa dia mati? Karena semua kutuk dosa saudara dan saya dipindahkan dan diambil oleh dia. Kalau dia tidak lakukan itu, kita tidak ada hari ini, saudara. Amin, saudara. Itulah sebabnya Elohim atau Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Saudara lihat, ini sepertinya ada sesuatu yang hilang di sini. Yang hilang apa, saudara? Nah, ini yang kita peringati hari ini. Itulah sebabnya Elohim atau Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini peristiwa kenaikan. Ada yang hilang apa, saudara? Peristiwa apa? Tadi Natal sudah ada. Kematian ada. Apa yang hilang, saudara? Kebangkitan. Ya, kalau kita baca teliti ini tidak ada kebangkitan di sini. Apakah kebangkitan tidak penting? Saudara, kebangkitan itu penting dan sangat penting. Tapi sekali lagi, Rasul Paulus sebenarnya mau tulis, karya Kristus itu bukan hanya kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Tapi karya Kristus mulai dari kelahiran, kematian, kebangkitan, sampai dia naik ke sorga. Amin, saudara. Ya, sampai dia naik ke sorga. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Saudara tidak bisa bilang hanya mau percaya ke kelahiran. Saudara tidak bisa bilang hanya mau percaya kematian. Saudara tidak bisa bilang hanya mau percaya kebangkitan. Itu satu paket semuanya. Semuanya punya arti yang dahsyat. Dan dia lakukan itu sebagai manusia. Kenapa dikatakan Allah sangat meninggikan dia? Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas. Saudara, apa sebelum dia turun ke sorga, dia derajatnya kurang? Apakah dia sebelum turun dari sorga, dia punya derajat yang lebih rendah? Kenapa dia harus ditinggikan? Saudara, kita harus mengerti, sebelum dia turun dari sorga, dia adalah Allah 100%. Dia adalah Elohim 100%. Tetapi waktu dia turun ke dunia, dia bukan cuma Allah, dia juga 100% manusia. Amin, saudara. Dia menjadi sama seperti kita. Ya. Dan tadi katakan dia taat mati, dia turun ke alam maut. Nanti kita akan lihat. Dia naik ke sorga bukan sebagai Allah saja. Ya, dia Allah. Dia Elohim 100% tidak pernah berubah. Keilahiannya tidak pernah berkurang sedikit pun. Yesus adalah Allah yang sederajat. Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Tritunggal yang sederajat, saudara. Keilahiannya tidak pernah turun sedikit pun ketika dia jadi manusia. Tetapi waktu dia jadi manusia, saudara, dia ambil posisi saudara dan saya. Kenapa dia harus merendahkan dirinya? Saudara tahu, waktu manusia jatuh dalam dosa, posisi manusia itu diambil sama iblis. Ya, posisi manusia tadinya langsung di bawah Tuhan, di bawah Allah. Iblis itu malaikat yang di bawah manusia. Tahukah saudara, malaikat itu posisinya di bawah hidup saudara? Amin, orang percaya. Malaikat adalah roh-roh yang diciptakan untuk melayani hidup saudara dan saya. Iblis iri sama saudara, dia mau ambil tahta Tuhan. Dia tipu manusia, dia pakai ular. Akhirnya apa, saudara? Manusia tertipu dan dia lakukan tipuan itu secara sah dan legal. Dan karena dia lakukan itu secara sah dan legal, dia ambil posisi manusia. Manusia tadinya dia bisa langsung datang sama Tuhan. Akhirnya apa? Posisi itu diambil sama iblis. Nah, kalau saudara perhatikan, sejak kejatuhan manusia, iblis itu punya akses naik ke sorga. Ya,
Dalam kitab Ayub kalau saya perhatikan, dia bisa naik ke sorga. Dia bisa bincang-bincang sama Tuhan di sana. Dia bisa mendakwa manusia. Tapi saudara, waktu Yesus jadi manusia, dia mati di atas kayu salib. Dia kalahkan iblis di atas kayu salib. Bukan sebagai Allah, tapi sebagai manusia. Dan dia ambil itu, posisi itu sebagai manusia. Dia ambil kembali yang hilang dari Adam. Dia ambil kembali itu sehingga dia menjadi manusia yang kedua. Adam gagal ditipu sama iblis. Yesus hadir sebagai Adam terakhir. Dia mati sebagai Adam terakhir. Tapi dia bangkit sebagai manusia baru Kristus. Manusia ciptaan baru yang kedua. Yesus sebagai manusia, dia naik ke sorga. Dia ambil kembali apa yang hilang oleh Adam. Makanya kalau kita perhatikan, yang pertama, Yesus tidak langsung naik ke sorga. Setelah dia mati, dia turun atau dia naik, saudara. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ini waktu peristiwa kenaikan. Ya, ia membawa apa? Siapa tawanan-tawanan itu? Orang-orang kudus yang ada di dalam perjanjian lama, yang mereka disimpan di Firdaus. Jadi dalam perjanjian lama, karena belum ada darah Yesus, orang mati tidak langsung naik ke surga. Mereka disimpan di Firdaus. Jadi Firdaus itu bersebelahan dengan alam maut. Yesus pernah kasih kisah tentang Lazarus, orang miskin dan orang kaya. Mereka sama-sama mati, mereka bisa lihat satu dengan lain-lain. Betul tidak? Mereka bisa saling lihat. Kalau satu di atas, satu di bawah kan tidak bisa saling lihat. Tapi kalau mereka ada di tempat yang sama, mereka bisa lihat satu dengan yang lain. Tapi terpisah oleh jurang yang tidak bisa diseberangi. Itu di bawah. Makanya di bawah bumi kita ini ada namanya alam maut, tempat penampungan orang-orang yang meninggal di luar Kristus. Tapi Firdaus, tempat penampungan orang-orang yang meninggal, orang kudus zaman perjanjian lama, Abraham, makanya disebut pangkuan Abraham, Daud, siapa lagi? Orang-orang kudus semua itu di perjanjian lama. Mereka ditampung di Firdaus itu, sudah. Makanya Yesus, orang penjahat di sebelah kanan dibilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus, turun ke bawah, tidak naik ke atas, turun ke bawah. Nah, waktu Yesus mati, saudara, Yesus turun ke bawah, dia masuk ke alam maut. Dia deklarasikan, dia ambil kunci kerajaan maut. Kerajaan maut itu yang ditakuti oleh manusia, karena apa? Ketakutan terbesar manusia itu adalah kematian, betul ya, saudara? Manusia itu bisa lakukan apa saja, kalau orang punya uang banyak, dia akan pikir bagaimana dia bisa hidup selama-lamanya. Karena ketakutan terbesar manusia itu adalah maut. Tapi tahukah saudara, kematian Kristus telah mengalahkan maut. Amin saudara, maut di manakah sengatmu? Karena apa? Kunci kerajaan maut itu diambil sama Yesus. Artinya kematian kita hari ini, kita tidak akan masuk ke alam maut. Hari ini di mana saudara? Waktu Yesus turun, Yesus ambil kunci kerajaan maut. Dia deklarasikan dirinya, aku adalah yang dinanti-nantikan, aku adalah Mesias. Kemudian dia bebaskan itu tawanan-tawanan yang ada di Firdaus. Makanya kalau saudara baca, itu waktu Yesus bangkit, itu orang-orang kudus pada menampakkan diri. Mereka ada di Yerusalem, mereka menampakkan diri mereka. Daud, ya Abraham, wah mereka lagi menampakkan diri. Nah, kapan mereka naik? Waktu Yesus naik ke surga, mereka ikut naik bersama-sama dengan Yesus. Sehingga hari ini kita punya sebuah kepastian. Kalau saudara hari ini mati di dalam Kristus, kalau saudara orang percaya, maut tidak lagi berkuasa atas hidup saudara. Ketika kita mati, detik ini juga kita langsung pindah ke rumah Bapa. Amin saudara, kita langsung naik ke atas, kita bukan turun ke bawah. Amin saudara, itu jaminan kita, ya, jaminan kita. Jaminan kita, Yesus berkata bahwa di rumah Bapakku ada banyak apa? Tempat tinggal. Ya, Yohanes pasal yang 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak apa? Tempat tinggal. Saudara bayangkan ya, dunia yang kita tinggal ini dijadikan Tuhan dalam 6 hari. Untuk mempersiapkan manusia tinggal ribuan tahun ini, Tuhan persiapkan dalam 6 hari. Untuk mempersiapkan dalam kekekalan, Tuhan persiapkan dengan jauh lebih luar biasa.
Hari ini dia sedang persiapkan tempat tinggal buat hidup saudara dan saya. Dan saya percaya itu jauh lebih baik daripada apa yang kita lihat hari ini. Amin saudara. Di sini kita dapatkan satu kepastian. Kematian itu bukan akhir daripada segala-galanya. Kematian kita secara fisik ini cuma perpindahan tempat ke tempat yang lebih baik. Amin saudara. Itulah sebabnya kata Nats, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian kepada manusia. Ya. Pemberian ini apa saudara? Apa yang diberikan? Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling. Nah, semua orang yang pernah naik, ada orang-orang yang naik ke surga, tapi mereka tidak pernah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Hanya Yesus satu-satunya, dia manusia, dia mati, dia turun ke alam maut, dia bangkit dengan tubuh kemuliaan, dan dia naik ke surga dengan tubuh kemuliaan, saudara. Ya, dia sudah menyelesaikan semua pekerjaannya di bumi dalam penebusan. Dia sudah menebus dosa hidup saudara dan saya, dia sudah lakukan semua. Dan ini saatnya dia naik ke surga untuk ditahbiskan sebagai raja. Jadi dia naik ke surga itu untuk pentahbisannya sebagai raja. Dia ditahbiskan bukan sebagai Allah saudara. Karena dia adalah Allah. Waktu dia naik ke surga, dia ditahbiskan sebagai raja di atas segala raja. Tuhan di atas segala Tuhan sebagai manusia mewakili hidup saudara dan saya. Amin saudara. Dan dia duduk di sebelah mana? Sebelah kanan. Saya sudah pernah share tempat ini. Sebelah kanan itu adalah tempat yang terhormat. Tempat kasih karunia, tempat yang paling luar biasa. Dia duduk di sebelah kanan. Sebenarnya Yesus bukan secara literally, bukan secara sungguh-sungguh dia sedang duduk di sorga terus, bukan, tidak saudara. Tapi ini menunjukkan satu posisi dia hari ini, dia ada di sorga. Jauh lebih tinggi. Coba kita baca Efesus pasal yang pertama. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan apa saudara? Mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi sekali lagi kenapa Yesus duduk? Yang pertama karena pekerjaannya sudah selesai. Yesus duduk bukan karena dia capek saudara. Yang pertama Yesus duduk karena pekerjaannya untuk menebus hidup saudara itu sudah selesai dan tidak perlu diulang dan tidak ada yang bisa ganggu gugat lagi saudara. Dan karena itu sudah selesai, dia naik ke sorga, dia sebagai manusia, dia ditahbiskan sebagai raja. Jadi sekarang saudara kita punya perwakilan di sorga. Kita punya perwakilan di sorga. Orang dalam di sorga. Dia adalah raja di atas segala raja. Amin saudara? Amin saudara? Saudara tahu the power of orang dalam? Saudara, kalau suka ngurus apa-apa butuh cari orang. Kalau ada orang dalam lebih gampang saudara, betul? Hari ini saudara, kebenarannya kita punya orang dalam yang ada di sorga. Amin. Kita punya orang dalam yang ada di sorga. Yesus di sorga bukan hanya sebagai Allah saja. Memang dia adalah Allah. Ya. Dia adalah Allah selama-lamanya tidak pernah berubah. Tapi hari ini waktu dia naik ke sorga sebagai manusia. Makanya dia ditahbiskan sebagai raja di atas segala raja. Amin saudara. Dia duduk di tahta, itu menggambarkan dia raja di atas segala raja. Ya. Dan tidak ada kuasa apapun juga yang melebihi kuasanya. Kalau saudara mau urus sesuatu, ya kan, yang saudara kenal orang yang tidak punya pengaruh lah, ya, dia tidak punya kuasa apa-apa. Atau saudara pilih yang saudara punya orang dalam, orang yang paling top, yang punya posisi, punya kuasa yang paling besar. Saudara pilih yang mana saudara? Yang paling top, betul? Karena apa saudara? Kalau saudara punya orang dalam, orang yang paling top, yang punya kuasa,
Wah, saudara aman, saudara. Saudara mau urus cepat, gampang, betul? Sekali lagi the power of orang dalam, saudara. Kuasa orang dalam, hari ini kita punya orang dalam yang ada di sorga. Raja di atas segala raja. Tidak ada yang mengalahkan kuasanya, saudara. Amin, saudara. Sehingga kita tahu bahwa kita aman, saudara. Karena kita punya seorang perwakilan ada di sorga. Amin, saudara. Yang dikerjakan dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, itu 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan. Saudara, kita punya identitas yang baru hari ini, saudara. Tuhan kembalikan bahkan lebih daripada yang dipunyai oleh Adam. Kita ini bukan return to Eden, kita bukan dikembalikan ke Taman Eden. Kita dibawa Tuhan masuk ke sebuah taman yang jauh lebih bagus dari Taman Eden. Di Taman Eden, Adam memang bisa menikmati. Tapi di taman yang baru ini, saudara, Tuhan kembalikan bahkan lebih daripada posisi semula, daripada Adam. Ya, Yesus yang adalah Allah, dia jadi manusia. Dia mewakili kita semua. Dia kembalikan posisi manusia hari ini. Langsung, bahkan kita menjadi satu dengan Tuhan. Kita menjadi satu dengan dia, saudara. Yesus itu jadi satu dengan kita, saudara. Adam kan tidak jadi satu dengan Tuhan. Dia hanya diberikan ruah Elohim. Dia hanya diberikan roh. Tapi Yesus dia ciptakan satu manusia baru dan dia menjadi satu dengan kita. Maka kita dikatakan tubuh. Amin, saudara. Kita punya posisi hari ini. Bukan cuma Kristus, tapi saudara dan saya punya posisi bersama-sama dengan dia di sorga. Efesus 2 ayat yang ke-6 bilang gitu, saudara. Kita diberikan tempat bersama-sama dengan dia di sorga. Maksudnya tempat ini bukan tempat secara fisik. Waktu kita percaya pada Kristus, kita punya posisi. Posisi itu berbicara tentang apa? Otoritas. Amin, saudara. Posisi itu bicara tentang apa? Otoritas. Posisi bicara apa? Identitas. Amin. Sehingga kalau saudara sadar hari ini siapa saudara dalam Kristus, saudara punya posisi yang jauh lebih tinggi dari apapun juga, dari segala pemerintah, dari segala penguasa. Ya, mungkin kita masih tinggal di dunia, tapi kita punya posisi yang jauh lebih tinggi dari apapun juga yang ada di dunia. Karena kita punya posisi bersama dengan dia di sorga. Artinya gini, saudara. Kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa hidup kita itu aman di dalam Tuhan. Saudara punya otoritas atas masalah hidup saudara. Saudara punya otoritas untuk menang atas setiap pergumulan. Saudara punya otoritas bukan karena apa yang saudara buat. Saudara punya otoritas bukan karena saudara rajin berpuasa. Saudara punya otoritas bukan karena saudara bisa buat ini, buat itu. Saudara punya otoritas karena apa yang Yesus kerjakan, dia naik ke sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, segala penguasa, segala apapun juga. Sehingga hari ini saudara dan saya ditempatkan bersama-sama dengan dia. Artinya apa, saudara? Kita punya otoritas yang sama yang Tuhan berikan buat hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dari sini kita belajar dengan kenaikannya. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kita bukan dikuasai masalah, tapi kita berjalan di atas masalah. Amin, saudara. Selalu ingat siapa diri kita. Selalu ingat, aku punya otoritas karena aku punya identitas yang baru. Amin, saudara. Yang sama punya sakit penyakit, katakan penyakit engkau tidak punya hak atas hidup. Ya, aku adalah anak-anak Tuhan. Amin, saudara. Waktu dia naik ke surga, dia sebagai raja, sebagai manusia, sebagai raja yang bertahta, dia berikan kita otoritas. Yang kedua, dia naik sebagai manusia, dia sebagai imam
besar. Ya, dia adalah imam, dia juga raja. Imam itu artinya apa, saudara? Mari kita buka Ibrani 4. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Maksudnya telah melintasi semua langit itu apa, saudara? Dia itu udah ada di sorga, dia turun ke bumi, langit sorga, langit berikutnya bumi, dia turun lagi ke bawah bumi, dia naik kembali, dia bangkit, dia melintasi semua langit. Tidak ada satupun orang yang bisa lintasi semua langit, hanya Yesus. Ya, kita sekarang punya imam besar agung. Apa artinya imam besar? Imam itu mewakili manusia di hadapan Tuhan. Apa bedanya imam dengan nabi? Nabi itu mewakili Tuhan terhadap manusia. Nabi selalu berkata ini suara Tuhan, ini suara Tuhan. Nabi mewakili Tuhan buat manusia. Imam mewakili manusia di hadapan Tuhan. Jadi imam itu seperti Tuhan, kalau engkau lihat mereka, lihat aku. Itu imam. Jadi imam itu mewakili manusia di hadapan Tuhan. Ya, kita punya imam besar agung hari ini yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Next. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat. Artinya gini saudara, kita punya imam besar tuh gini. Artinya kita tahu bahwa dia ada di sorga. Dia mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Itu memberikan kita sebuah kepastian. Ya, yang pertama bahwa Bapa itu selalu melihat kita ada dalam Kristus. Bapa tidak pernah melihat saudara di luar Kristus. Dan tadi ayatnya bilang gini, dia imam besar yang tahu apa yang kita alami. Dia imam besar yang turut merasakan apa yang kita alami. Jadi kalau saudara saat ini sedang mengalami sedih, saudara sedang mengalami tantangan, saudara sedang mengalami ujian, saudara sedang mengalami cobaan, percayalah Tuhan itu tahu dan dia juga turut merasakan apa yang saudara rasakan. Karena dia imam besar yang mengerti dan dia turut merasakan. Artinya apa? Kalau saudara sedih hari ini dia juga turut merasakan kesedihan saudara. Supaya apa? Saudara tahu bahwa saudara tidak sendirian. Amin. Kalau saudara lagi dalam pergumulan, ingat saudara tidak pernah sendirian hari ini. Saudara punya seorang pribadi yang selalu ada buat hidup saudara. Mungkin ya tidak ada orang yang bisa sama-sama saudara 24 jam. Pendeta juga, gembala tidak bisa sama-sama saudara 24 jam. Kadang-kadang saudara telepon mungkin bisa sibuk. Tapi saudara harus ingat ada seorang pribadi yang selalu bersama-sama saudara. Dan tidak pernah tinggalkan hidup kita 24 jam sehari. Dialah imam besar kita. Dan hari ini dalam bentuk Roh Kudus dia berikan buat kita. Amin saudara. Amin. Dia berikan Roh Kudusnya buat kita. Nah saudara, artinya gini saudara, waktu dia naik kita sadar bahwa kita tidak pernah sendiri. Dia berikan Roh Kudus menggantikan Yesus. Ya, dia penghibur, dia penolong kita. Nah, coba kita kembali saudara ke Ibrani 4 tadi. Ayat hanya tidak berbuat dosa, ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Katakan penuh keberanian. Menghampiri tahta kasih karunia. Jadi saudara, kalau saudara datang sama Tuhan, jangan takut-takut. Jangan malu-malu. Firman Tuhan berkata apa? Marilah kita dengan penuh apa? Keberanian. Amin. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita tidak pernah gagal. Bukan karena kita sempurna dengan kekuatan kita. Apa yang buat kita bisa dengan penuh keberanian menghampiri tahta Tuhan? Karena kita punya seorang imam besar yang mewakili kita. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya dia, bukan waktu kita. Amin saudara. Supaya kita sedang mengharapkan sesuatu hari ini. Supaya kita sedang mengharapkan janji Tuhan hari ini. Amin. Tetap datang pada dia. Tetap menghampiri tahta kasih karunia-Nya dengan penuh keberanian.
Karena kita tahu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Amin saudara. Amin. Ibrani 7. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Katakan semua orang. Semua orang maksudnya apa? Semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi saudara, kalau saudara datang sama Tuhan melalui Yesus, firman Tuhan katakan, Yesus sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna. Amin saudara. Yang buat saudara menjaga keselamatan saudara dengan sempurna bukan saudara dan saya. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk jadi apa? Pengantara. Hari ini Yesus di sorga sebagai apa? Pengantara. Pengantara itu apa? Dia yang mewakili kita di hadapan Bapa di sorga. Amin. Kita punya orang dalam yang mewakili kita di sorga. Itu memberikan kita kepastian. Saudara tidak bisa jaga keselamatanmu dengan sempurna. Saudara tidak bisa pastikan keselamatanmu dengan kekuatanmu. Yang bisa pastikan adalah Dia. Karena Dia adalah pengantara kita di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara. Dia pengantara kita saudara. Ya. Pengantara yang selalu berdoa untuk kita. Dia selalu bersyafaat untuk kita. Dia mewakili saudara dan saya di hadapan Bapa di sorga. Amin saudara, next terus. Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan. Yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat. Imam besar ini yang kita butuhkan. Saudara tidak bisa andalkan saya. Ya, saya tidak bisa menjamin hidup saudara. Saya tidak mati buat hidup saudara. Tapi kita punya imam besar agung yang kita perlukan, yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Amin saudara. Saya renungkan ini, saya kagum sama Tuhan. Tuhan itu luar biasa saudara. Harusnya Dia bisa saja dibilang, sudah manusia sudah jatuh dalam dosa, kita ciptakan manusia yang baru. Biar mereka mau mati, mati. Mau binasa, binasa. Tapi Tuhan tidak seperti itu saudara. Dia rela jadi sama seperti kita. Saudara bayangkan, Dia bukan hanya jadi sama seperti kita, Dia jadikan kita satu dengan Dia. Dia berikan kita posisi. Dia berikan kita identitas. Identitas kita ada dalam Kristus. Saudara lihat, saudara dijadikan hampir sama. Artinya hari ini saudara menjadi sama dengan Kristus. Saudara punya identitas yang sama dengan Kristus. Bukankah saudara adalah tubuh Kristus, betul? Ada yang tangan, ada yang kaki. Tapi kan kepalanya siapa? Yesus. Artinya kita satu dengan Dia. Saudara bayangkan, Dia harus menurunkan levelnya, Dia ambil saudara, dan Dia hari ini ada di sorga sebagai manusia untuk mengangkat hidup saudara dan saya menjadi satu dengan Dia. Semuanya untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Bukan untuk Dia. Dia 100% Allah. Dia 100% ada di sorga, Dia tidak pernah kekurangan apapun juga saudara. Tapi kalau Dia mau jadi sama seperti saudara, untuk membuat saudara jadi satu dengan Dia. Amin. Ini satu hal yang luar biasa. Bukankah Ia telah naik, berarti Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, Ia juga naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan apa? Apa artinya untuk memenuhkan segala sesuatu? Waktu Yesus ada di bumi, Dia tidak omnipresent. Dia sebagai manusia, Dia hanya ada di satu tempat pada saat itu saja. Ya, Yesus sebagai manusia Dia dibatasi oleh tubuh manusia. Dia tidak bisa omnipresent pada waktu itu. Tapi waktu Dia naik ke sorga hari ini saudara, Dia bisa omnipresent. Dia bisa maha hadir. Dia ada di semua dan segala sesuatu.
Tidak ada tempat di mana dia tidak ada di situ, saudara. Amin. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Roh Kudus. Kalau dia tidak naik ke surga, dia tidak bisa berikan Roh Kudusnya buat hidup saudara dan saya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga, saudara. Ya, yang sama dengan Yesus. Roh Kudus hari ini ada di semua tempat. Terlebih dalam hidup kita orang percaya. Dia manunggal dengan kita, saudara. Dia menjadi jaminan buat hidup saudara dan saya. Nah, dia memenuhkan segala sesuatu. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah, ia ini siapa? Yesus. Waktu dia naik, saudara, dia memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Maksudnya gini, saudara, waktu Yesus ada di bumi, dia kemana-mana dia ngajar, dia kemana-mana menyembuhkan orang sakit, dia kemana-mana dia beritakan Injil. Tapi waktu dia naik ke sorga, dia delegasikan apa yang dia kerjakan di bumi kepada saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya, saudara, seharusnya kita semua tidak ada yang nganggur. Kita semua harus terlibat dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan. Karena apa, saudara? Tuhan itu, dia bisa lakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi dia tidak mau lakukan segala sesuatu tanpa hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Dia bisa lakukan segala sesuatu tanpa kita. Tapi dia tidak mau lakukan segala sesuatu tanpa saudara dan saya. Makanya waktu dia naik, dikatakan apa? Dia memberikan dalam Roh Kudusnya. Saudara diberikan karunia, saudara diberikan talenta, saudara diberikan panggilan, memperlengkapi dengan karunia-karunianya. Untuk apa, saudara? Bukan untuk saudara santai-santai, tidur-tidur. Hidup saudara dan saya harus terkonek dengan dia. Amin, saudara? Kalau kita tidak berjalan dalam rancangan Tuhan, kita tidak berjalan dalam suatu kepuasan yang sejati. Kepuasan sejati hidup kita adalah ketika kita bisa berjalan di dalam rancangan dan panggilannya. Sebagai partner kerjanya Tuhan. Amin, saudara? Saudara tahu partner kongsi. Saudara kalau kongsi sama seseorang harus ada bagi saham, betul ya, saudara? Kalau buat kongsi berapa persen. Tapi kalau kita kongsi dengan Tuhan, semua modalnya dari Tuhan. Semua planning dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Bahkan keinginan untuk berjalan itu juga dari Tuhan. Kemampuan dari Tuhan, saudara. Keinginan, kemampuan, itu semua dari Tuhan. Filipi 2 ayat 13. Dia berikan kita keinginan, tapi dia juga berikan kita kemampuan untuk melakukan. Nanti yang dapat reward siapa? Saudara lagi. Itu Tuhan kita. Kalau dia mau jadikan saudara partner kerjanya dia, bukan dia mau ambil untung dari hidup saudara, tapi karena dia mau memberkati hidup saudara. Amin, saudara. Dia mau memberkati hidup saudara. Haleluya. Kisah Rasul pertama. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri lihat terus ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke... Amin, saudara. Ini janji Tuhan buat kita. Kita mesti pegang mati ini, saudara. Jangan mau digoyahkan oleh apapun juga. Banyak hari ini teknologi, banyak hari ini keadaan zaman hari-hari ini, saudara, membuat kita kabur akan janji Tuhan. Banyak diciptakan, ya kalau saudara masuk dunia metaverse, mereka ciptakan hayalan-hayalan imajinasi. Saudara, kita memang akan masuk ke situ, saudara. Tapi jangan sampai iman percaya kita digoyahkan tentang janji Tuhan akan kedatangannya kembali. Amin, saudara. Kita hidup di masa ini, saudara. Generasi muda, kita ada di generasi di mana semuanya serba online dan pengaruhnya itu sangat luar biasa.
Makanya kita sebagai gereja Tuhan, kita harus kembali memberitakan Injil yang murni, yang bicara tentang karya Kristus. Karena ini yang berusaha dibuat kabur sama dunia. Dunia berusaha ciptakan sesuatu yang lain, menarik sehingga kita mulai lupa akan janji Tuhan. Tapi Tuhan berkata, waktu dia naik, dia akan kembali lagi dengan cara yang sama. Sejak zaman dahulu orang sudah berusaha menghalangi kedatangan Tuhan. Saudara tahu kalau di Israel itu di depan Golden Gate, Golden Gate itu adalah pintu gerbang di mana Yesus akan masuk kembali sebagai raja, sebagai manusia. Dan saudara tahu di depan Golden Gate itu banyak kuburan, saudara. Banyak kuburan. Saudara, mereka bukan cuma tutup itu Golden Gate itu dulu gerbang yang sering Yesus keluar masuk. Tapi kalau saudara ke Israel hari ini, itu Golden Gate itu sudah ditutup pakai batu. Jadi ada gerbangnya, tapi tidak ada pintunya, saudara. Pintunya itu tertutup dengan batu yang tebalnya berapa meter itu, saudara. Mereka pikir mereka bisa halangi Yesus masuk sebagai raja. Di depannya taruh lagi kuburan banyak-banyak. Karena apa? Orang Yahudi tidak boleh dekat-dekat mayat, saudara. Najis. Jadi Yesus kalau datang, nah itu ada kuburan, Yesus tidak berani lewat. Tapi tahukah saudara, firman Tuhan berkata, kalau dia datang, dia injakkan kaki di Bukit Zaitun. Itu Bukit Zaitun terbelah menjadi dua. Dan itu kuburan semua hilang. Dan itu tembok setebal apapun hancur, saudara. Yesus akan masuk dan memerintah sebagai raja di Yerusalem. Amin. Itu pengharapan kita. Jangan pernah kita digoyahkan. Amin, saudara. Itu janji Tuhan buat kita. Kalau kita masih hidup, dia datang. Kita akan terangkat. Kita akan turun bersama-sama dia. Kita akan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun pemerintahan Yesus sebagai manusia. Itu pengharapan kita. Amin, saudara.